Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farausna Kaniah dengan NPM 45192100066 ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah basis data. Pertama, saya akan menjelaskan ruang lingkup database yang akan saya buat, yaitu kartu klinik. Database kartu klinik ini digunakan untuk menyimpan informasi data klinik dan data-data pasien yang terdaftar pada klinik. Selanjutnya, normalisasi. Normalisasi adalah proses pembentukan atau pemecahan suatu struktur basis data dari record-record data yang kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Teknik memecah tabel kompleks menjadi sederhana dikenal juga dengan istilah dekomposisi. Normalisasi ini memiliki tujuan. Beberapa tujuannya yaitu mengurangi redundansi data atau data yang berlebih, memudahkan modifikasi data, dan mengurangi kompleksitas. Proses normalisasi. Yang pertama, data diuraikan ke dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jika tabel yang diuji belum memenuhi syarat tertentu, maka akan dilakukan normalisasi sampai ke bentuk yang sederhana. Di sini saya akan melakukan normalisasi sampai bentuk normal kedua. Sebelum masuk ke bentuk normal pertama, ada bentuk tidak normal atau unnormal form. Pada bentuk unnormal form ini, data yang direkam dan dimasukkan sangat mungkin terjadi inkonsistensi dan anomali data. Seperti contoh tabel di sini. Pada baris pertama dan kedua, pada field kode klinik sampai telepon klinik, di situ terdapat pengulangan grup, sehingga membuat tabel ini dalam bentuk yang tidak normal. First normal form atau 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data pada tabel hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris dan tidak ada perulangan grup. Perulangan grup pada tabel yang sebelumnya dipisahkan berdasarkan barisnya masing-masing, sehingga dalam satu baris hanya terdapat satu nilai. Dengan begitu, tabel ini sudah memenuhi syarat first normal form. Second normal form atau 2NF. Pada 2NF ini tidak diperkenankan adanya partial functional dependency atau batasan dua atribut dalam suatu tabel kepada primary key dalam sebuah tabel. Pada tabel yang panjang tadi terdapat dua primary key, yaitu kode klinik dan nomor catatan medis, sehingga dapat membagi tabel tersebut menjadi dua tabel. Yang pertama itu tabel klinik yang terdiri dari kode klinik, nama klinik, alamat klinik, dan telepon klinik. Dan tabel kedua pasien yang terdiri dari nomor catatan medis, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, telepon, dan kode klinik sebagai informasi di mana pasien tersebut terdaftar. Kamus data. Pada database kartu pasien terdapat dua tabel. Yang pertama itu tabel klinik yang berfungsi untuk menyimpan data profil klinik. Di samping sini dapat dilihat field dari tabel klinik, kemudian tipe dan panjang karakter dari field tersebut. Pada tabel klinik ini terdapat satu key, yaitu kode klinik sebagai primary key. Tabel klinik ini merupakan tabel master karena tabel ini dapat berdiri sendiri dan datanya cenderung tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada tabel pasien yang berfungsi untuk menyimpan data pasien yang terdaftar pada klinik. Di samping sini juga dapat dilihat field dari tabel pasien dan tipe dan panjang karakter dari fieldnya. Pada tabel pasien ini terdapat dua key, yaitu nomor catatan medis sebagai primary key dan kode klinik sebagai foreign key. Tabel pasien ini merupakan tabel transaksi karena bersifat relatif atau datanya dapat berubah-ubah, dan tabel ini juga tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ada Entity Relation Diagram atau ERD, yang merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, dan bagan. ERD memiliki beberapa komponen penyusun, yaitu entitas, atribut, key, dan relationship. Komponen penyusun ERD yang pertama itu entitas, merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Entitas memiliki dua kategori, yang pertama regular entity dan yang kedua weak entity. Regular entity merupakan entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain, sedangkan weak entity kebalikan dari regular entity, yaitu entitas yang keberadaannya bergantung pada entitas lainnya.
Weak entity ini biasanya dilambangkan dengan persegi panjang kecil di dalam persegi panjang besar. Seperti contoh di samping sini, pasien merupakan contoh dari regular entity dan jenis kelamin merupakan weak entity. Komponen yang kedua yaitu atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut. Atribut ini berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips, dan atribut ini terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama itu ada atribut kunci, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Kemudian yang kedua, atribut simpel, yaitu atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Yang ketiga, atribut multinilai, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Yang keempat, atribut gabungan, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Yang kelima, atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib dituliskan dalam diagram IR. Ini merupakan contoh atribut. Entitas klinik memiliki atribut kode klinik, nama klinik, dan alamat klinik. Komponen yang ketiga ada key, yang terdiri dari primary key dan foreign key. Primary key merupakan kunci utama pada suatu entitas. Primary key biasanya bersifat unik. Primary key juga diberi tanda dengan garis bawah atau bintang. Kemudian foreign key merupakan primary key yang terhubung ke entitas lain. Di sini terdapat entitas klinik dengan atribut kode klinik, nama klinik, dan alamat klinik. Pada kode klinik di sini terdapat bintang yang menandakan bahwa dia ini adalah primary key. Kemudian di sini ada entitas pasien. Dan di sini entitas pasien ini memiliki atribut nomor catatan medis, nama, alamat, dan kode klinik. Nomor catatan medis ini terdapat bintang yang menandakan bahwa dia adalah primary key, dan kode klinik ini merupakan foreign key karena kode klinik ini merupakan primary key dari entitas klinik yang terhubung ke entitas pasien. Komponen yang terakhir adalah relationship, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi atau relationship diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada one-to-one, yaitu hubungan antara satu entitas dengan satu entitas lainnya. Contohnya, pasien memiliki jenis kelamin. Satu pasien hanya memiliki satu jenis kelamin dan satu jenis kelamin dimiliki oleh satu pasien. Kemudian yang kedua ada one to many atau many to one, yaitu hubungan antara satu entitas dengan entitas yang banyak atau banyak entitas berhubungan dengan satu entitas. Yang ketiga ada many to many, yaitu banyak entitas berhubungan dengan banyak entitas. Contohnya, pasien memiliki obat. Banyak pasien memiliki lebih dari satu obat, dan banyak obat dimiliki oleh banyak pasien. Pada topik saya kali ini, relation yang dimiliki yaitu many to one atau one to many, yaitu pasien terdaftar di klinik. Jadi di sini tuh maksudnya banyak pasien terdaftar pada satu klinik atau di satu klinik terdaftar banyak pasien. Selanjutnya saya akan membuat database menggunakan command prompt dan MySQL. Yang pertama saya akan membuat database menggunakan command prompt. Kita akan membuat database kartu pasien. Pertama-tama kita lihat dulu apakah database-nya sudah ada atau belum. Oke, belum ada. Kita akan membuat database dengan nama kartu pasien. Create database kartu pasien. Setelah itu saya akan membuat tabel klinik dan tabel pasien pada database kartu pasien. Yang pertama saya akan membuat tabel klinik terlebih dahulu. Pada tabel klinik terdapat 4 field. Yang pertama itu kode klinik dengan tipe char dan panjang 4.
primary key. Selanjutnya nama klinik, tipe varchar panjang 50. Yang ketiga ada alamat klinik, tipe varchar panjang 35. Dan yang terakhir ada telepon klinik, varchar panjang 15. Bentar. Tabel sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya buat tabel pasien dulu kalau udah. Create tabel pasien. Tabel pasien ada 7 field. Yang pertama ada nomor catatan medis dengan tipe integer panjang 4, primary key. Kemudian ada nama, tipe varchar panjang 50 juga. Setelah itu ada jenis kelamin, tipe chart panjang 9. Yang ketiga, tanggal lahir. Pada command prompt saya akan menggunakan tipe varchar panjang 10. Setelah itu ada alamat, varchar 35. Telepon, varchar 15. Dan yang terakhir ada kode klinik, varchar 4. Setelah itu saya akan masukkan record ke dalam tabel. Yang pertama saya akan insert into klinik terlebih dahulu. Insert into clinic values. Saya akan memasukkan 6 data. Saya akan memasukkan 6 data ini ke dalam tabel klinik. Setelah insert, saya diminta untuk update record. Saya akan update record pada tabel klinik. Table klinik, add. Saya akan menambahkan email pada tabel klinik dengan tipe varchar panjang 30. Ya, record sudah diupdate. Setelah itu oke, kita lihat tabel klinik yang sudah diupdate terlebih dahulu. Ya. Oh, ini salah, ini seharusnya klinik bukan klinin, maaf. Terus email sudah ditambahkan. Habis itu kita lihat isi data dari tabel klinik. Ada 6 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian saya akan menghapus data terakhir. Saya akan menghapus data klinik Permata Bunda dengan sintaks delete from klinik where nama klinik sama dengan Permata Bunda.
Oke, sudah berhasil terhapus. Kita lihat lagi. Oke, data permata bunda sudah tidak ada. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke tabel pasien. Into pasien values. Saya akan memasukkan 6 data juga, sama seperti tabel klinik. Saya akan memasukkan 6 data ke dalam tabel pasien. Saya akan memasukkan 6 data ini ke dalam tabel pasien. Sudah berhasil dimasukkan. Selanjutnya, saya akan update record tabel pasien. Saya akan menambahkan email juga pada tabel pasien. Dan syntax alter table pasien add email varchar. Panjangnya 30 saja. Sudah berhasil dimasukkan. Setelah itu saya akan melihat desk pasien. Email sudah masuk dengan tipe varchar dengan panjang 9. Selanjutnya saya akan menghapus record pada tabel pasien. Sebelum menghapusnya saya akan melihat record yang sudah ada terlebih dahulu. Ini record sebelum dihapus ada 6 data. Saya akan menghapus data dengan nomor catatan medis 7443. Delete from pasien where nomor TM sama dengan 7443. Bismillah. Oke, sudah kehapus. Selanjutnya saya akan melihat lagi, memastikan kalau sudah kehapus, dan dia sudah terhapus dan datanya tinggal 5. Selanjutnya saya akan menjalankan fungsi pencarian dengan rentang nilai. Saya akan menjalankannya dengan menggunakan hanya tabel pasien. Select from pasien where nomor catatan medis between 3000 and 4000 or nomor catatan medis sama dengan nomor catatan medis kurang dari 3000. Jadi saya akan menampilkan data pasien yang nomor catatan medisnya di antara 3000 dan 4000 dan yang nomor catatan medisnya kurang dari 3000. Nah, ini data-data yang memenuhi syarat ini. Nomor catatan medisnya di antara 3000 dan 4000 dan nomor catatan medisnya kurang dari 3000. Selanjutnya saya akan menampilkan data berdasarkan left outer join. Contohnya select hanya beberapa field saja. Saya akan menampilkan kode klinik, nomor catatan medis, dan nama pasien. From klinik left outer join pasien on klinik, kode klinik sama dengan pasien kode klinik.
Jadi nanti yang tampil hanya kode klinik, nomor catatan medis, dan nama pasien. Nah, pada kode klinik BM ini tidak ada nama pasien, tidak ada pasien yang terdaftar. Jadi di sini tertulis 0. Oke, sekian pembuatan database menggunakan command prompt. Selanjutnya saya akan membuat menggunakan MySQL. Selanjutnya, ini yang kedua, saya akan buat database menggunakan MySQL. Karena di sini sudah ada database kartu pasien, saya akan membuat database dengan nama kartu pasien, namun dikasih underscore, kartu underscore pasien. Database sudah dibuat, ini ada di sini. Selanjutnya saya akan membuat table. Nah, saya akan buat tabel klinik dulu. Sama seperti pada di command prompt, ada 4 field. Saya akan membuat tabel klinik dengan field ini, 4 field ini. Tabel sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel pasien. Sama seperti yang di command prompt, ada 7 field. Yang pertama itu nomor catatan medis. Saya akan membuat tabel pasien dengan 7 field ini. Tabel pasien berhasil dibuat. Selanjutnya saya membuat kode klinik pada tabel pasien menjadi foreign key dengan sintaks alter table. Dengan sintaks ini saya akan membuat kode klinik pada tabel pasien menjadi foreign key. Di sini dapat dilihat terdapat kunci abu-abu, berarti dia sudah terset sebagai foreign key. Selanjutnya saya akan menambahkan data ke dalam tabel klinik. Biar tidak terlalu lama, saya sudah membuat datanya, tinggal dikopas saja. Datanya sama seperti yang di command prompt. Ada 6 data, kirim. Itu sudah terkirim. Selanjutnya update record. Update record pada tabel klinik. Saya akan menambahkan email dengan tipe varchar dengan panjang 30. Oh, salah. Alter table. Oh, alter table klinik. Saya akan menambahkan record. Saya akan menambahkan field email pada tabel klinik dengan tipe data varchar dan panjang 30. Ya, sudah dikirim. Dapat dilihat di sini email sudah masuk. Selanjutnya
saya akan menghapus delete record dari tabel klinik. Sebelumnya kita lihat dulu datanya ada apa saja. Ada 6 data, saya akan menghapus data yang terakhir ini berdasarkan kode klinik. Saya akan menghapus data dengan kode klinik PB04. Dengan sintaks delete from klinik where kode klinik PB04. Dengan ini saya akan menghapus data dengan kode klinik PB04. Oke. Setelah itu kita lihat lagi apakah sudah terhapus. Dan kode klinik PB04 sudah tidak ada, artinya sudah terhapus. Selanjutnya, saya akan menjalankan fungsi yang sama pada tabel pasien. Yang pertama, saya akan menambahkan data ke dalam tabel pasien, data yang sudah saya buat ini. Ini terdapat 6 data juga, sama seperti yang di command prompt. Langsung saja saya kirim. Data berhasil ditambahkan. Selanjutnya, update record. Saya akan menambahkan email juga pada tabel pasien dengan tipe varchar dan panjang 30. Sudah ditambahkan. Bisa dilihat di sini email sudah masuk, sudah tertambah. Selanjutnya delete. Sebelum delete kita lihat dulu ada data apa saja. Di sini saya akan menghapus data yang sama seperti di command prompt. Saya akan menghapus data dengan nomor catatan medis 7443. Langsung saja saya hapus. Delete from pasien nomor catatan medis 7443. Sudah berhasil dihapus. Setelah itu kita lihat lagi apakah sudah benar-benar terhapus. Data dengan nomor catatan medis 7443 sudah tidak ada, sudah terhapus. Selanjutnya saya akan menjalankan fungsi pencarian dengan rentang nilai. Select from pasien, sama seperti di command prompt. Saya akan mencari nomor catatan medis antara 3000 dan 4000 or nomor catatan medis kurang dari 3000. Ya, ini hasil yang didapatkan dari pencarian nomor catatan medis antara 3000 dan 4000 dan nomor catatan medis kurang dari 3000. Ini hasilnya. Kemudian yang terakhir saya akan menampilkan beberapa data dari left outer join antara tabel klinik dan tabel pasien. Select. Saya akan menampilkan kode klinik, nomor CM dari tabel pasien, dan nama pasien dari tabel pasien. Klinik left outer join. Ini yang hasilnya sama seperti di command prompt. Pada kode klinik P46
tidak terdaftar, tidak ada pasien yang terdaftar, jadi di sininya 0. Ya, oke. Yang terakhir itu adalah relasi. Yang terakhir adalah relasi antar tabel. Yang terakhir adalah relasi antar tabel. Ini relasi antara tabel klinik dan tabel pasien. Dari sini dapat dilihat bahwa tabel klinik adalah tabel masternya. Terima kasih. Sekian presentasi tugas besar saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.